Ferrari. Enggak lah, canda. Ini kilometer baru ini loh bro, 20 kilo kayak dari dealer langsung, benar-benar dari dealer turun kemarin, langsung rencananya mau naik stage 3. Nah, jadi langsung kita pretel semua. Ini gue mau ganti dia punya apa, stroker pump shaftnya. Jadi di sini stroker pumpnya tadi udah berhasil kita buka. Besok kita mau ganti dia punya cam dalamnya gitu ya. Jadi tujuannya buat supply solar lebih deras. Besok akan kita ganti juga nih nozzle, turbo, semua ini radiator, intercooler, exhaust, semuanya pokoknya komplit deh diganti nih. Ini paket komplit. Nah berhubung udah buka gini, besok mau gue dandanin, gue rapi-rapiin juga nih. Kita bakal matiin EGR ya, jadi gue buang nih. Berhubung ini semua nanti jadi kayak semi balap mobilnya. EGR lainnya mau dicabutin semua, dikasih tutup EGR, sama intake manifoldnya bakal ada yang kita modify dikit. Mungkin targetnya 230 sampai 250 WHP kali ya, 250-an mungkin. Nggak dibikin biturbo sih, turbo tetap satu, mau dibikin enak harian, tapi sesekali mau turun race bisa juga gitu. Targetnya mungkin ya, nggak tahu ya, ikut kelas-kelas berapa, 9 detik mungkin, kalau itu 201 9 detik kan gitu, 9 detik kan harusnya masuk lah ya. Cukup kencang lah, buat harian paling nggak lebih kencang daripada 28 tanggung-tanggung gitu. Ini 24 tapi lebih kencang dari ini. Gue mau kasih lihat ini nih, beberapa hal. Ini exhaustnya ya, exhaustnya full system dari depan dicabutin semua. Bentuknya kan pipa blonteng ini mau kita ganti semua nih. Terus ini nih, ini ada turbo ya, ini turbo standar, udah sering lihat lah ya. Turbo standarnya ada motor VNT, ini turbo standar masih gres banget nih. Ini kalau dijual harganya tinggi sekali, ini mobil baru punya. Ini turbo ori disimpan, nanti langsung kita ganti ya turbonya, turbo sekitar 41-42 mili gitu deh. Terus ini EGR-nya nih, jadi yang banyak yang nanya kan Euro 4, ini dia yang namanya EGR cooler. Jadi EGR cooler itu, yang dulu kan exhaust gas dari knalpot tembak balik ke intake tuh ya. Nah ini dia masuk, ada kayak cairan apa, coolant pendingin, dia jadi ngademin gas temperatur yang masuk ke dalam mesinnya lagi. Nah cuman nanti ini kita delete semuanya, jadi kita buang, nggak ada lagi. Nah ini nih intake manifoldnya nih, menarik nih. Ini manifoldnya ya, jadi masuk daripada filter, dari pipa intercooler, masukkan ke throttle body nih, bisa ada throttle bodinya. Nah ini nih, nyata di 2GD, 1GD kayak gue juga yakin ada ginian nih. Ini bisa kita lihat ya, ada kayak benjolan nih, ini kan bulat nih masuk throttle body. Nah ini tuh ada semacam kayak benjolan nongol ini menghambat airflow masuk loh. Ini adalah jalur masuk EGR nih, jadi EGR dibalikin ke intake lagi lewat sini. Nah dia jadi masuk, terus dibikin kayak letter U gitu, biar nggak nabrak sama udara yang masuk. Nah cuman ini nanti karena kita bakal tutup pakai pelat ya, ini sekaliannya gue buangnya nanti nih. Harusnya bikin airflow jauh lebih bagus. Karena orangnya bilang katanya jangan diganti yang racing karena dia masih mau ada throttle bodinya gitu loh. Nah ini nanti kalau kita udah modified kita kasih lihat. Hari ini sampai sini dulu, palingan besok kita rekam-rekam lagi ya, update-nya sampai mana. Stay tune. Oi, jadi sekarang sih udah kepasang GoTrans ya, GoTransnya udah beres, exhaust juga udah beres nih dari depan ke belakang ya. Ini exhaustnya dibungkus pakai DI exhaust wrap, turbo baru juga udah nempel nih, plug and play kan. Jadi ini juga motor VN-nya udah nempel balik. Kita lagi nunggu beberapa parts ya, ada yang belum datang seperti tutup EGR nih, tapi kita udah cabutin semua tuh jalur EGR-nya, kita mau rapi-rapihin. Oh ini radiator belum kepasang ya, ini gue lagi nunggu
stroker pump masih dipasang di bengkel Common Rail. Ininya nih, intercooler udah kepasang. Nah, cuman jalur yang sono belum dipasang sengaja karena belum beres, intake manifoldnya belum kepasang. Hari ini mau pasang nozzle-nya, jadi kita mau pasang lagi juga. Dari situ ntar masih lanjut rapi-rapi lagi deh. Mungkin kayaknya besok sih baru kelihatan modelnya gitu. Nah guys, tadi kita udah lakukan custom tuning ya, mobil Innova yang 2022 Euro 4 kemarin tuh. Jadi kemarin kita suruh balik dulu mobilnya sambil nunggu kemana ada parts yang kurang. Akhirnya tadi sekalian orangnya tuh ngelakuin in-rain lah ya, karena mobil masih baru banget tuh, baru keluar sekitar kilometer 10 gitu ya. Gue bilang bawa dulu deh 500 kilo, in-rain turbo baru dan juga mesinnya. Akhirnya kemarin kita ganti oli semuanya. Kita lakukan custom tuning dan berikut adalah hasilnya. Yang di sini garis kuning ini adalah standarnya mobil Innova ya. Standar, benar-benar standar ting-ting itu biasa didapat power sekitar 101 sampai 110-an. Nah, ini standarnya bawaan pabrik kan katanya 145 HP. Memang kalau kita hitung on engine-nya sekitar segituan ya, 146-an. Nah, ini adalah map 2, map settingan yang pole-nya ya. Kita bikin settingannya nih, kita bisa lihat enaknya dengan turbo kita ini tidak nge-lag. Jadi bawahnya dibandingin standar mobil pun kita masih lihat ada kenaikan. Biasanya kalau udah ganti turbo kan lebih kayak di sini gitu ya. Nah, ini sama kayak turbo standar. Jadi kita bisa lihat sangat-sangat enak buat dipakai daily. Kenapa? Karena dari bawah pun sudah ada kenaikan power di RPM 2300-an dan full boostnya itu kita biasa bisa lihat itu didapat di RPM 2600, 2700-an. Nah, kita lihat nih ya. Ini sampai RPM 3000-an gitu, kita bisa lihat tuh turbonya ngeboost. Dan atasnya memang sudah turun karena boost turbonya juga udah mulai turun. Jadi, nah kita bisa lihat turbo ini sendiri memang medium size turbo ya. Jadi bukan turbo yang full power di RPM tinggi begitu, tapi merupakan turbo yang masih enak buat dipakai daily karena bawahnya masih dapat, tengahnya maksimum. Nah, di atasnya memang sudah mulai turun lagi karena turbonya sendiri size-nya bukan turbo yang ukuran raksasa gitu ya. Nah, jadi di luar sana masih banyak sih turbo yang ukurannya lebih besar apabila tujuannya murni hanya untuk lintasan drag race 402. Mungkin turbo ini sendiri lebih cocok buat dipakai daily, tapi kita butuh di mana gaspol itu tenaganya udah keluar berlimpah dibanding standar. Nah, jadi kita bisa lihat ya, wheel powernya yang tadinya asli 100-an, sekarang kita dapat sampai 225. Ini didapat di RPM 3200-an. Ini enak banget guys, karena ya kurang lebih estimate on engine-nya yang aslinya 140-an, sekarang mencapai sampai 327 HP. Jadi powernya ini sekarang udah lebih besar dibandingin Fortuner 28 yang udah remap stage 2 pun kalah guys. Nah, ini makanya enak banget buat pakai daily. Apabila orangnya berikutnya pengen lebih lagi, bisa upgrade turbonya ke size yang lebih besar atau dibikin biturbo sekalian. Jadi powernya ini sangat mumpuni karena turbonya capable untuk di boost sampai 3 bar, tapi biasanya kita limitin yang kayak ini di map yang map 2 ini hanya boost sekitar 2,4 2,5 bar. Terus di map satunya buat dia pakai daily lebih nggak ada asap ya, jadi kurang lebih powernya itu dapat sekitar 214 on wheel tanpa asap ngebul cumi-cumi dan torsi juga sama ya, kita bisa lihat ini grafiknya karakteristik masih sama, jadi mempertahankan turbo di RPM tengah. Ini jadi kita bisa ada opsi map 1 untuk yang irit-iritan, nggak ngebul-ngebul, map 2 contohnya untuk balapan, drag race, atau lagi mau sekedar ngebut-ngebutan aja udah cukup banget. Halo guys, ini lanjutan dari mobil Innova Stage 3 ya. Kemarin ini kita bersama ownernya nih, Om Setio. Langsung kita mau coba custom tuning lagi di jalan. Jadi setelah kemarin kita udah lakukan dyno tune ya, custom tune di jalan, udah bagus sih hasilnya. Cuman kali ini gue mau bikin lebih enak lagi ya, karena nanti rencananya ini mobil bakal dipakai buat event drag race Desember.
Sentul ya. Jadi kita mau kasih yang terbaik juga, kita tuningin, bikin maksimal settingan 1 sama settingan 2. Nah, di sini gue pakai EcoShock Ultra Boost. Belumnya kita juga udah tandem ya dengan remap kita di refresh. Ada beberapa parameter yang langsung dari remap, tapi ada juga yang di custom tune langsung dari sini biar hasilnya maksimal. Nggak biasa sih. Ini Suka telat. kita apa aja ya, ini fokus nyetir aja ke jalan. Oke, beri om. Enak ya? Ini busnya malah ke gitu ya, kurang dikit, dapat 2,5 bar lebih tadi. Gaspol lepas. Lumayan loh, 201-nya 10.2. Berdua. Iya, udah cukup. Tadi begitu aja 0-100 8,1, 1 ya. 102-nya 10.2, quarter mile-nya 15.7. Nah, coba sekali lagi aku yang bawa ya kali ini ya. Tapi macet gak nih? Mudah-mudahan enggak sih. Lumayan. Guys, sekarang kita udah bersama Om Setio nih, owner daripada mobil ini. Kita tanya-tanya dikit kali ya mengenai build mobilnya ini. Om, gimana Om? Apa saja yang dirasain tadi setelah kita test drive mobil ini nih? Melebihi ekspektasi Om. SD. Tadi emang gimana? Expect-nya mobilnya tuh selama ini Om mainnya mobil apa? NA atau turbo? Kita biasa main CVT Om. Oh, CVT. Honda Civic Turbo ya dulu ya? Civic Turbo. Dulu sempat dicun juga? Sempat, tapi kan mentok di CVT Om. CVT, Cuman, betul. ya stage 1 udah kelar. 220-an kali ya? 200 sampai 240 sih. 240 HP. Cuman setelah itu ya kita selesai proyek Om. Nggak bisa diapa-apain. Nah, akhirnya ngambil Innova ini kenapa nih? Ceritanya kan kenapa semua orang beli Innova gitu loh zaman sekarang ini? Nah, itu yang jadi alasan itu Om. Kenapa semua orang beli Innova diesel? Nah. Makanya saya ambil Innova diesel. Tapi Om sendiri kenapa gitu? Apa karena ikutan lagi trennya atau kayak kepingin penasaran dieselnya gitu? Atau kebanyakan nonton YouTube Elika mungkin? Salah satunya itu Om. Saya termasuk salah satu korban konten. Aduh. Penasaran lah ya jadi. Penasaran. Saya coba akhirnya ya luar biasa. Ya. Hasilnya luar biasa. Apa yang saya ingin semuanya Dapat saya gitu. dapat ya dari buat daily oke, buat race oke. Bener-bener oke lah, suara silent oke. Suaranya pas lah ya. Ini mesin halus oke, rapi, pengerjaannya rapi, power mantap. Powernya mantap. Pokoknya. Nah jadi mobil ini pas lagi datang itu gue pikir udah sempat dibawa gitu ya, ternyata sama Om Setio dia datang sama salesnya Toyota. Gue pikir loh ini ngapain ini, ternyata masih plastikan semua, masih baru semuanya. Langsung jadi kilometer dari 10 kilo kali ya? 24. 24. 24 kilo. Di bawah jalan, nah itu masih asli semuanya. Dan akhirnya langsung kita pretel dan kemarin di Inrayan, akhirnya balik lagi dan kita udah kelarin tuningnya hari ini di dyno dan di jalan. Gitu. Ya. Turbonya sendiri gimana Om? Kan orang bilang kalau ganti turbo takut nge-lag gitu. Nah itu spesial nih. Ini udah ganti turbo lebih besar tapi lag-nya minim sekali, hampir bilang nggak ada lag-nya ya Om. Mirip lah ya. Tarikan bawahnya langsung dapet, konsumsinya masih oke lah 114. Wih mantap. Itu gas tapi nyantai dong. Kadang-kadang becek-becek juga. Oh kadang ini juga. Kayaknya gaspol juga. Atau 14 juga. Ini mobil power udah 300 lebih. Makanya sebenarnya enakan 24 dibanding 28. Kenapa? Karena ya dia punya apa? CC-nya pas lagi idle gitu juga nggak terlalu banjir lah kalau dibanding sama 28. Tapi yang ini kita udah ganti semua dari stok pumpnya, terus nozzle semua ini udah ganti. Tapi belum maksimal banget, belum pol banget karena ini ibaratnya stage 3 basic. Jadi kalau mau lebih lagi kita lanjut apa nih Om? Proyeknya masih panjang. Atau mau di turbo gedein, cobain dulu kali ya. Cobain Om, kemungkinan lebih
Saya lebih prefer biturbo ya. Biturbo. Untuk oke. hindarin lag bawahnya ya. Iya, iya. Kalau Jadi tetap pakai terlalu turbo gede ini, nanti. Iya. atasnya nanti dilanjut. Iya. Nah, oke. Terus apa nih kesan buat kita nih? Jadi setelah ngerjain mobil ini apa nih? Kesannya Elika is the best. Wih. Pokoknya mobil taruh seminggu kelar rapi. Mantap deh. Kepake deh ya gitu ya. Jadi Keren deh. oke, thank you Om. Keren. Nah, denger-dengar Om Setio ini suka loh sebenarnya dia main drag race tuh. Sukanya track day atau drag race Om? Drag race Om. Drag race, oke. Drag day butuh skill Om. Dulu Civic sempat turun juga ya tapi ya? Civic tempat turun, Jazz tempat turun. Nah, ini berikutnya nih Desember, nanti mudah-mudahan kalau yang abu-abu Fortuner kita udah jadi, kita mau start bareng nih. Nah. Buktikan 24 versus 28, enak mana nih? Aduh, dihabisin. Karena kan Fortuner body lebih berat, ini lebih enteng gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti, tadi kita udah coba juga ya, pakai dragi tadi si Om yang bawa. Tadi gue sempet pengen coba, tapi waktunya udah nggak keburu. Tadi kita juga masih ada antrian kerjaan. Tadi udah dapet 8,1 ya, 8,1. dengan kita tadi bertiga. Tadi gue, si Om, sama kameramen kita juga. Tapi nanti dia akan coba sendiri, harusnya sih 7 gede sih dapet tuh ya. 9. Ya targetnya mungkin drag race 402, 15-an kali ya, 15-an gitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi nih dengan update nanti si Om setelah pakai berapa lama, kita tanya-tanya lagi dan kita coba nanti videonya kalau dia tes di lintasan drag race. Thank you loh Om. Sama-sama Om. Thank you Om. Sukses, sehat Sama-sama. selalu.